Marc Marquez datang ke MotoGP Spanyol 2025 di sirkuit Jerez dengan ambisi besar. Pembalap tim pabrikan Ducati Lenovo itu menargetkan finish di posisi 3 besar di depan publiknya sendiri. Setelah tampil konsisten dan dominan sejak awal musim, Marquez kini bertekad menjaga momentum di salah satu sirkuit paling emosional dalam karirnya. Tujuan akhir pekan ini adalah naik podium. Saya sangat berharap bisa merasakan kehangatan dan dukungan penuh dari para penggemar Spanyol, ujar Marquez. Jerez memang menyimpan kenangan campur aduk bagi Baby Alien. Di satu sisi, ia pernah menang di sirkuit ini sebanyak 3 kali, yakni pada tahun 2014, 2018, dan 2019. Selain itu, Marquez juga telah mengoleksi 5 podium tambahan di lintasan ini. Namun, sirkuit yang terletak di Andalusia ini juga menjadi saksi bisu salah satu titik terendah dalam karir Marquez. Pada tahun 2020, Marquez mengalami kecelakaan hebat di Jerez yang menyebabkan cedera patah tulang lengan kanan. Cedera itulah yang kemudian membayangi karirnya selama beberapa musim, hingga akhirnya ia memutuskan berpisah dari Honda dan memulai petualangan baru bersama Ducati. Musim ini, kebangkitan Marquez terlihat nyata. Ia kini memuncaki klasemen sementara MotoGP 2025 dengan torehan 123 poin. Posisinya bahkan lebih baik dari sang adik, Alex Marquez, yang berada di posisi kedua dengan 106 poin. Sementara rekan setimnya di Ducati Lenovo, Francesco Bagnaia, ada di peringkat ketiga dengan 97 poin. Balapan di Jerez akhir pekan ini bisa menjadi salah satu titik penentu dalam perburuan gelar musim ini. Apalagi sirkuit ini dikenal sebagai salah satu trek favorit bagi para pembalap Spanyol, dengan atmosfer penuh dukungan dari penonton lokal. Berikut jadwal lengkap MotoGP Spanyol 2025. Jumat, 25 April, latihan bebas 1 pukul 15.45 dan sesi praktik pukul 20 waktu Indonesia Barat. Sabtu, 26 April, FP2 dimulai pukul 15.10, dilanjutkan kualifikasi 1 dan 2 mulai pukul 15.50. Dan sprint race sebanyak 12 lap pada pukul 20 waktu Indonesia Barat. Minggu, 27 April. Balapan utama sepanjang 25 lap akan digelar pukul 19 WIB. Nasib kurang beruntung dialami Marc Marquez dalam ajang Laureus World Sports Awards 2024. Dalam gala bergengsi edisi ke-25 yang berlangsung di Madrid, pembalap Ducati tersebut gagal meraih penghargaan dalam kategori comeback terbaik di dunia olahraga internasional. Marquez harus mengakui keunggulan Rebeca Andrade, pesenam asal Brasil yang tampil luar biasa sepanjang 2024, terutama di Olimpiade Paris. Andrade mencatatkan sejarah sebagai atlet Brasil dengan raihan medali terbanyak di Olimpiade. Perjuangannya tidak mudah. Ia sempat menjalani 3 operasi lutut, pada tahun 2015, 2017, dan 2019, namun kembali bersinar di pentas dunia. Dalam Olimpiade Paris 2024, Andrade menyabet medali emas di nomor senam lantai, mengalahkan sang ratu senam dunia, Simone Biles, serta meninggalkan foto bersejarah bersama Jordan Chiles, peraih medali perunggu dari Amerika Serikat. Tak hanya itu, Andrade juga membawa pulang perak di nomor individu dan kuda-kuda lompat, serta perunggu di nomor beregu. Dengan raihan ini, tak heran dirinya dijagokan untuk memenangkan penghargaan Laureus, mengungguli nama-nama besar lainnya, termasuk Marc Marquez, Caleb Dressel, Lara Gut-Behrami, Ariarne Titmus, dan Rishabh Pant. Sementara itu, kegagalan ini tidak menghapus pencapaian luar biasa Marquez dalam 2 musim terakhir. Setelah meninggalkan Honda pada 2023, meski kontraknya tersisa setahun, Marquez berani mengambil langkah besar, pindah ke Gresini Ducati dan mulai menggeber motor Desmosedici GP23. Hasilnya, ia memenangi 3 balapan utama dan finish ketiga di klasemen akhir MotoGP 2024. Pencapaian ini membuka jalan baginya untuk bergabung ke tim pabrikan Ducati musim 2025. Comeback Marquez pun tampak makin sempurna. 4 pole position, 4 kemenangan sprint, dan 3 kemenangan balapan penuh di 4 seri awal MotoGP 2025, membuktikan bahwa sang Baby Alien telah kembali menjadi salah satu kandidat kuat untuk gelar juara dunia ke-9 sepanjang karirnya. Sayangnya, untuk penghargaan Laureus, namanya belum sejajar dengan deretan pemenang masa lalu seperti Valentino Rossi, Rafael Nadal, Roger Federer, dan Michael Phelps. Dalam gala yang sama, Max Verstappen juga harus menelan pil pahit. Juara dunia Formula 1 itu kalah dalam kategori atlet pria terbaik 2024 dari Mondo Duplantis, pelompat gala legendaris asal Swedia yang memegang rekor dunia 6,27 meter. Meski gagal membawa pulang trofi Laureus,
Performa Marquez menunjukkan satu hal, ia belum habis. MotoGP 2025 baru saja dimulai, dan sang juara dari Cervera tampaknya siap kembali mengukir sejarah. Persaingan di tim pabrikan Ducati pada musim MotoGP 2025 semakin memanas. Marc Marquez yang datang sebagai rekrutan anyar langsung menggebrak, sementara Francesco Bagnaia, juara dunia 2 musim terakhir, justru terlihat kesulitan menemukan ritme terbaiknya. Dalam 4 balapan awal musim ini, Marquez tampil luar biasa. Dengan motor Ducati Desmosedici EP25, Baby Alien meraih total 7 kemenangan, baik di sesi sprint maupun balapan utama. Satu-satunya kegagalan Marquez hanya terjadi di EP Americas, saat ia mengalami crash saat memimpin jalannya lomba. Di sisi lain, Bagnaia justru belum menunjukkan performa sebanding. Satu-satunya momen di mana ia berhasil finish di depan Marquez terjadi di EP Americas, balapan yang justru berakhir dengan kegagalan untuk Marquez. Secara keseluruhan, performa Bagnaia berada di bawah bayang-bayang rekan setimnya. Namun tak hanya Marc, adik kandungnya, Alex Marquez, juga turut memberi tekanan besar bagi Bagnaia. Meski hanya membalap untuk Gresini Racing dengan motor Ducati versi tahun lalu, Alex tampil konsisten dan dalam 3 balapan pertama termasuk sprint EP Americas, ia selalu berhasil finish di depan Bagnaia. Kondisi ini pun mengundang reaksi dari legenda MotoGP, Jorge Martinez Aspar. Menurutnya, performa luar biasa yang ditunjukkan oleh Marquez bersaudara menjadi bukti betapa tangguhnya Ducati saat ini. Aspar menyebut, jika ia menjadi manajer Ducati seperti Davide Tardozzi atau Gigi Dall'Igna, ia bisa tidur nyenyak setiap malam karena memiliki 2 pembalap sehebat Marquez dan Bagnaia di tim. Ia juga menilai bahwa kompetitifnya motor Ducati turut mengangkat performa Alex Marquez. Bahkan menurutnya, saat ini Marc dan Alex Marquez berada selangkah lebih maju dibanding rider lainnya. Kita mungkin sedang menyaksikan versi terbaik dari Marc Marquez sepanjang karirnya, ungkap Aspar. Namun, di balik pujian untuk Marquez bersaudara, ada sindiran tersirat kepada Bagnaia. Aspar menyebut bahwa performa luar biasa dari kedua Marquez adalah tamparan nyata bagi Bagnaia, yang masih belum tampil sesuai ekspektasi. Saya pikir Bagnaia mendapatkan tamparan yang tak terduga di wajahnya, kata Aspar. Tapi dia adalah pembalap hebat, dan saya yakin dia akan bangkit kembali. Dengan sisa musim yang masih panjang, tekanan semakin besar bagi Bagnaia untuk membuktikan dirinya tetap pantas menjadi andalan utama Ducati. Pembalap tim Ducati Lenovo, Marc Marquez, mengaku sudah tak lagi memiliki ambisi besar seperti saat dirinya masih muda. Namun, justru kedewasaan itulah yang kini membuatnya menjadi salah satu ancaman paling serius di lintasan MotoGP musim 2025. Marquez kini tampil jauh lebih tenang dan penuh perhitungan. Tak lagi tampil dengan gaya balap sembrono, The Baby Alien justru menunjukkan performa luar biasa, dengan memenangkan 3 dari 4 seri awal musim ini dan memuncaki klasemen sementara dengan raihan 123 poin. Sebelumnya, 10 tahun lalu, saya kompetitif dalam segala hal. Tapi sekarang saya hanya kompetitif di lintasan dan saat latihan, ujar Marquez dalam wawancara dengan Motosan. Dulu, pembalap asal Spanyol itu mengakui sering merasa frustrasi jika ada rider lain yang tampil lebih baik darinya. Kini, di usianya yang telah menginjak 32 tahun, ia mulai bisa menerima kenyataan bahwa setiap pembalap memiliki kekuatan dan gaya masing-masing. Jika seseorang melampaui saya menerimanya. Saya mengerti bahwa seseorang bisa lebih cepat atau lebih kuat. Tidak semua hal harus saya menangkan, tambahnya. Perubahan sikap inilah yang menjadikan Marquez semakin matang dan justru lebih berbahaya. Ia tahu kapan harus menyerang dan kapan harus bermain aman. Pendekatan baru ini terlihat jelas dalam strategi balapnya bersama Ducati, di mana ia tampil konsisten dan tak mudah terpancing duel tak perlu. Terkait persaingannya dengan rekan setimnya, Francesco Bagnaia, Marquez menegaskan hubungan mereka baik-baik saja. Meski keduanya bersaing di lintasan, tidak ada permusuhan di luar arena. Adalah hal yang normal jika ada ketegangan selama musim kompetisi karena kami berdua kompetitif. Tapi sekarang saya punya pendekatan yang berbeda. Di usia 32, Anda tahu bahwa Anda bisa bekerja sama di pit, lalu bertarung habis-habisan di lintasan, jelas Marquez. MotoGP 2025 kini menyuguhkan babak baru dalam perjalanan karir Marc Marquez. Bukan lagi pembalap muda yang gegabah dan bernafsu menang dalam segala hal, kini ia menjelma menjadi pebalap matang yang memahami seni bertarung dengan cerdas. Dan justru karena itu, The Baby Alien jadi lebih berbahaya dari sebelumnya.